camping itu serintilnya itu nganu semek. Yang penting aja waleh-waleh ngarit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Posret Podcast Wong Ngarit. Pada kesempatan kali ini kita masih bersama dengan Mas Yen Mubarok selaku pemilik channel Posret dan bersama narasumber yang baru kita datangkan ini. Bahkan kita datang ke kandangnya langsung. Pak De Malik. By the way, Pak De Malik ini disclaimer adalah orang Jawa yang merantau ke Lampung dan dari dia muda sampai sekarang ngangon wedhus. Jadi ilmu tentang wedhus ini sangat-sangat banyak. Ditambah Mas Yen, pemuda yang baru lahir kemarin dan tapi sudah berikut mencoba peruntukannya untuk dunia wedhus. Kita akan mengulik ilmu dengan dua narasumber ini. Oke, pertama-tama mungkin kita sapa dulu ya. Gimana kabarnya gimana? alhamdulillah bosannya lancar. Alhamdulillah. Pak De Malik gimana? Alhamdulillah. Bahasa Jawa, bahasa Indonesia bebas ya Pak De? Selamat balik. Kita akan mulai dengan beberapa pertanyaan karena narasumber kita ada dua orang yang beda masa, yaitu muda dan tua, betul dia? Wah, Bisa dikatakan seperti itu. Bisa dikatakan tua. Maka kita akan mengkompar kiat-kiat ngarit di bulan puasa itu bagaimana, kemudian plus minus dan bagaimana perjalanan hidup selama ngarit bagi yang tua dan bagi yang muda pun nanti akan kita ulik nasihat-nasihat yang tua kepada yang muda yang lagi meruntuhkan dirinya kepada dunia-dunia peternakan ini. Itu tema kita hari ini ya guys ya. Apa Wi? Mau semuanya. Lalu kita akan mulai dulu kepada Mas Yen dulu, oke. Saya dulu. Mas Yen, kartu sapi. oke, siapa deh? Ini kopi request. Ini repotin, jangan repotin nanti. Jangan repotin. Tapi gratis. Kopi gratis, kandang gratis, Pahit. listrik gratis. Gratis. Latih gede. Balik kita bro. Oke, kita akan mulai dengan pertanyaan. Momen kita kan hari ini adalah bulan Ramadan. Nah, pasti ada apa ya tipsnya lah, atau ada trik yang Mas Yen lakukan ketika ngarit, mengurusi kandang dan lain sebagainya. Terlebih ketika bulan Ramadan kan sebagai umat Muslim kita diwajibkan untuk puasa Ramadan. Nah, itu bagaimana Mas Yen? Kiat-kiat ngarit atau mengurusi kandang dalam momen Ramadan seperti ini. Oh, kalau boleh saya flashback Mas ya. Wah, Nah, flashback dulu ya. ke 7 tahun kepungkur. Oh ya. 7 tahun yang lalu, 7 sampai 8 tahun yang lalu. Berarti 2016-an. 2015-16. Oke. Nah, itu kan bahasanya kalau saya ngarit itu pas waktu Ramadan kala itu saya masih benar-benar manual. Nah, Manual tuh dalam arti gimana manual Mas? dalam arti 100% dari ngarit mengurusi kambing itu menggunakan tenaga manusia. Oh ya, full. Jadi dulu itu 100% saya ketika 8 sampai 7 tahun yang lalu itu ngaritnya masih pure manual. Kemudian untuk trik Mohon maaf ya Pak. Oh, iya. Pure manual itu pakai arit gini. Pakai arit. pakai arit, Pakai arit itu. tenaga manusia. Semuanya dilakukan oleh tenaga manusia kecuali kita ngangkut pakannya pakai Ya, motor. ya itu. Nah itu biasanya saya kalau ngarit itu triknya pagi hari. Kalau bulan Ramadan itu Kalau bulan Ramadan 7 tahun yang lalu saya masih ingat itu musim kemarau Mas. kemarau. Nah itu di negara. cobaannya lumayan luar biasa. Apa salah satunya? Salah satunya pakan Sulit. otomatis sulit. Oke, sulit. Kemudian kondisi cuaca kan mempengaruhi daya tahan tubuh kita. Iya, iya benar. Apalagi kita berkembul. Maksudnya berkumpul dengan orang-orang teman-teman yang ngarit itu kebanyakan Nggak puasa. Nggak puasa. Itu cobaannya luar biasa. Waktu itu imannya belum kuat ya. Ya sudah kuat. Karena saya 7 tahun yang lalu. bisa melakukan puasa 1 bulan penuh itu. Alhamdulillah. Nah, tapi itu untuk triknya biasanya saya habis sholat subuh itu berangkat. Oh, itu 7 tahun yang lalu.
jam 6 itu berangkat, nanti jam 10 itu biasanya jam 10 sampai jam 1 itu Sudah sudah sampai selesai. rumah, sudah selesai. Selama juga ya. Ya mandi 4 jaman ya. 4 jaman karena jarak tempuh untuk mencari pakan itu lumayan jauh. Kawasan sana kalau mungkin kawasan. sobat ngarit di sini banyak tahu lah kawasan. Di kawasan itu kalau dari desa kita itu sekitar 10 sampai 12 kiloan bahkan lebih. Terus setengah jam. Jam 6 berangkat, Nek bahasane wong ngarit entek bensin 1 liter. nggak sampai pulang pergi mungkin bisa. Terus sih, pulang pergi bisa. Nah itu jam 6 berangkat, kita jam 10 sudah sampai rumah, kemudian pakan diturunkan, habis itu mandi. Tapi itu saya pure, benar-benar nggak apa-apa. Pokoknya setelah ngarit, habis itu mandi, tidur, bangun-bangun paling sholat, ngaji dan lain sebagainya. Ya udah. Oh gitu. Berarti 7 tahun yang lalu Mas Jen ini melakukan ngaritnya itu ketika bulan Ramadan itu pagi hari. Kalau sekarang gimana Mas? Kalau sekarang karena ya bisa dikatakan saya itu sedikit mengikuti perkembangan zaman ya. Oh ya, Jadi modernes. untuk model ngaritnya itu tidak 100% manual. Tidak pakai anu lagi, arit lagi Tidak gitu. pakai arit Pakai mesin, pakai mesin. Apalagi sekarang ini Ramadan hari ini itu berada di musim hujan. Itu adalah otomatis. salah satu keuntungan yang bisa didapatkan oleh Pakan banyak ya. pakan banyak berkeliaran di mana-mana. Terus tipsnya apa nih? Yang sekarang ini? Yang sekarang ini tipsnya ya ngarit itu bisa kita jadikan sarana untuk ngabuburit. Oh, berarti sore. Sore sekalian. Sore. Ya ini bagi teman-teman yang mungkin ingin ngabuburitnya ngarit bisa ditiru ini. Tapi kalau masih pengen ngabuburitnya jalan-jalan ya bisa pagi mungkin Tapi ya. modal mas. Modalnya apa nih? Oh ada Modalnya bedanya. alat pemotong rumput. Banyak itu di pasaran. Mungkin kita kalau beli harganya di bawah 2 juta. Benefit yang kita pakai atau keuntungan yang kita pakai apa? 1. Hemat tenaga. Hemat tenaga, 2. Hemat waktu. hemat waktu. 3. Hemat biaya. Berarti efisiensi dalam Efisiensinya lebih. lebih bagus lah. Nah, sekarang kalau kita bandingkan dengan ngarit yang manual, misalkan ini kita kalkulasikan kalau kita mau ke kawasan itu butuh bensin 2 liter. 1 liter lah, Oh, 1 pulang pergi liter. 1 liter. Itu 12.000. di harga 12.000 rupiah. Belum kalau misalkan nggak puasa lah ya. Biasa. Kalau pas nggak puasa itu kita butuh rokok. Oh ya. Rokok nggak paling enggak ya setengah bungkus ini habis lah untuk ngarit Ngarit, 1 kali. Dan ini Rastel, rokoknya 15.000. rastel 15.000. 15. Berarti 7.500 lah ya. 7.500 tambah 12 berarti 19,5. 19,5. Terus itu tenaga yang dikeluarkan itu lebih banyak. Lebih banyak. Lebih banyak. Kita capek apalagi kalau pas hujan jalannya susah dan lain sebagainya. Bawa minum. Bawa minum. Kalau aqua yang gede itu 6.000. Ya, Kalau kita kalkulasi godok sendiri, godok sendiri. Ya, kita kalkulasi ke harga gitu loh. Berarti 19,5 tambah 6.000 ya 25.500. Pokoknya kalau kita ngarit manual itu mengeluarkan uang ya kisaran di 25.000 per hari. per ngarit. Per ngarit itu sorry. Per ngarit itu bisa Kalau digunakan. pakai ini Nah kalau kita pakai mesin itu mas, bensin 10.000 itu bisa digunakan untuk 2 kali ngarit. Dan itu untuk mesinnya ya. untuk mesinnya, nah untuk waktunya itu kisaran 1 jam itu kita sudah dapat 1 obrok. Nah obrok mungkin lah. Orang-orang bandar pasti tahu. 1 obrok punjul sakandri padat. Dan ini ya ngaritnya nggak perlu jauh-jauh ke kawasan. Jauh-jauh ke kawasan kita bisa memanfaatkan area yang berada di pinggir jalan lintas. Cukup cari tempat yang banyak rumputnya dan Atau di pastikan lapangan. dan pastikan tidak ada batu-batu di lapangan bisa, pinggir jalan bisa, udah dapat pakan yang Nah, banyak. itu saran buat sobat ngarit. Kalau misalkan kalian ingin hemat tenaga, hemat biaya, ya kita modal sedikit lah. Paling jual wedus 1 itu bisa. Itu hemat biaya, beneran. Itu di musim hujan seperti ini, Mas. Itu sangat bagus ya? benar-benar membantu kita. Ya itu bagus sekali pemikiran anak muda ya. Tapi kan kita nggak tahu Anak muda, bagaimana anak muda. bagaimana kita nggak tahu perkembangan zaman atau yang dialami oleh Pak D Malik sebagai perwakilan yang tua ini. Saatnya kita interogasi. Pak D Malik, bagaimana pengalaman Pak D Malik dalam ngarit terutama di bulan Ramadan ini Pak D? Pengalaman open Open. Sempe. Sampai Anak wedus, Bro. menurut aku ya
Cringe banget kan. Menurut aku lek anggone wong desa kaya aku iki ya arang apike open samben lah. Oh, punya sambi gitu. Selain kerja ya pergantolan rokok. Kan lek balik kan nyaking pakan maite suran-suran gedong telo kuwi kan belajar. Nah, kok sore bar asar kae berangkat meneh golek pakan. Wis cedak-cedakan lah rasa. Lek Pak Malik pakai manual atau pakai mesin Pak? Pakai manual lah. Pakai manual. Pakai arit. Pakai arit. Bener nggak dikalkulasi 25.000 wow sekali jalan ngarit ini bener buat? Menurut Pak Malik? Menurut aku ya enak bener ya enak orane. Nah, Lek Pak Malik pripun pengalaman? Menurut aku kan uang bensin harus nimbrung karo pekerja ki mau kan. Waktu kerja kan bensin kan itu ini ngiras-ngirus Mas. ngiras-ngirus. Sekalian gitu ya? Sekalian. Joyo ngarit. Kita minum susu. Berangkat kerja setelah isi minyak 10.000. Kuwi gak kanggo kabeh. Lah kok kurangane kena kabeh ngarit. Nah aku dadi kan khususnya wong sing seneng kesibukan pengen lingkungan sampai insyaallah cepat nganu lah Masih bisa ya. Iso di berkembang. iso digoleki lah pokoknya diubetne lah. Menurut aku pengalamanku selama 2 tahun punjul 6 bulan iku wis lumayan lah hasilnya. Kalau boleh tahu punya wedhus berapa sekarang di kandang ini? Di kandang ini sekarang 10 ekor. 10 ekor guys. Yang dijual udah 8 ekor. Yang dijual udah berarti 18 ekor. Yang mati 5. Mati 5 berarti udah 22. 23 ya? Oh iya sorry. 23 ekor mati 5 dijual 8 dan masih ada 10. Nah, kiat-kiat untuk ngarit manual di bulan Ramadan ini waktu yang paling enak itu waktu kapan? Saran nih Pak. Saran nih. Pagi kah, sore kah, atau malam kah? Waktu kesibukan, waktu kerja, kuwi yo enake. Balik kerja kae nyangke, raketan sak bentel cilik lah. Maksudnya sak bentel cilik. Kok sore udah naik ternyata. Wis ternyata. Itu 10 ekor yang punya Pak De itu tiap hari kah ngarit itu? Lek aku tiap hari. Tiap hari. Tiap hari. Fresh, pakan ki fresh, anyar. Ada ini enggak deh, rumput khusus atau khusus telo kah atau yang lain atau gimana? Campur. Nah, pripun Campur. iki? Cara goleki pripun iki? Sing penting ngobah. Sing Ngobah. Sing penting ngobah itu pakan. Lah ubah itu kemana deh? Kan ngono. Pada sing genang nang Tegal. Yang Tegalan, ladang kalau mau Ada salah. Tegal. Dan Nih, kalau nyampe kerja, nyangke, kok sore bernasar, berangkat meneh, balik-balik, setengah maghrib. berarti semua rumput itu sebenarnya bisa ya di pakan wedhus. Bisa. Yang kalau muda, rumputnya muda, Rumput muda. itu kebanyakan kambing itu serintilnya itu nganu, jemek. Oh berarti pengaruh. Mayoritas jemek, pengaruh. Berarti kualitas rumput tua atau mudanya rumput itu Pengaruh. Yang kambing itu pengaruh. Terus Makan itu ucal-ucal. podcast sih terus. Oh pengaruh sih. Pengaruh. Tapi Kalau kesehatan pribadi. kalau kesehatan itu nganu ya biasa normal aja. Oh normal. Main set itu dia. Yang kena serintilnya itu Semek. basah. Ternyata semek. Bahasa kerennya main set. Mencret. Alhamdulillah orang Jumat temen cuma yo nganu lah. Sing kena yo basah. Nah itu kurang lebih kiat-kiat ngarit di bulan Ramadan itu kalau menurut Mas Zen bisa pagi karena waktu energi kita masih banyak, bisa juga sore dalam waktu untuk ngabuburit. Kalau Pak De Malik, berhubung Pak De Malik ini kerjanya untuk kelompok, maka ketika untuk kelompok pulang-pulang juga bawa pakan.
Nyangking lah. Nanti istirahat di rumah, kalau kurang sore berangkat lagi gitu. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, kita masuk ke segmen selanjutnya, Mas. Segmen selanjutnya ini kita akan bahas tentang sebenarnya wedhus ini semua bisa dijual nggak sih? Nah, gitu ya. Entah itu serintiling, entah itu wedhus sih, kalau wedhusnya ya jelas ya. Nah, terus bagaimana cara menjualnya ini? Mungkin ke Pak Dimalik sih ya, sing Oke. senior ini. Kalau retail itu di sini nggak terlalu nimbun banyak, cuma ada 3 kandi, 4 kandi, langsung ada yang ngambil. Kasarannya ngambil, awas. Kasarannya ada yang ngambil. Kalau retail sementara hari puasa ini ya, Iya. ini udah dapat 1 dus Wedhus. minyak goreng. 250.000 ya. Nah. Kalau nggak salah harganya satu. Iya, per kandi wede. Per kandi Kalau itu per kandi biasanya bisa berapa? 10.000. 10.000. Itu kita yang ngedai dewe kah? Ngedai sendiri. Oh gitu. Kita yang ngadai, nanti ada yang ngambil. Berarti 10.000 itu bersih deh. 10.000 yang beli itu bawa kandi. Oh bawa kandi. Bawa kandi itu tukar kandinya. Tukar kandi itu ya. Oh berarti 10.000 itu biasanya diperuntukin untuk apa? Itu mau kopi coklat itu juga bagus, jagung bisa. Oke. Untuk gemburkan tanah Bukan anak. Dan itu yang minat banyak gitu. banyak. Kalau Mas Zen gimana ya? Sebagai Kalau petani saya muda. Mas ya, sebagai petani muda, kemudian saya juga peternak, bukan petani ya. Iya, Kalau retail itu sebenarnya kan, kalau kita ini bicara sebagai seorang santri ya, Oh iya. ini kan barang najis. Iya. Sebenarnya secara hukum barang najis itu tidak boleh Diperjualbelikan. diperjualbelikan. Hukumnya haram. Tapi di sini masyarakat di sini biasanya yang diakali itu di akadnya, Mas. Oh gitu. Gimana akadnya? Mas? Tidak membeli retailnya, Tapi? tetapi ongkos usaha ngedai. Oh gitu. Ya biasa Berarti 10.000 itu ongkos ongkos ngedainya. ngedainya, bukan aku tuh sendiri enggak. Oh, Iki enggak. opah go sampean berkat Ngedai. retailnya tak gunani. Oh gitu. Oke. Ini bisa dijual. Kemudian selain retail itu ya kambingnya. Sebenarnya kambing itu dari segala sisi, maksudnya dari segala sisi itu baik yang tempe, kemudian ada yang jemoko ataupun yang bandot, itu bisa diperjualbelikan. Kalau yang tempe ini biasanya kita jual kepada orang-orang yang ingin ngebok. Ngebok itu apa Mas? Bahasanya golek sing sabaran, itu nanti diingoni dalam kurun waktu tertentu, nanti dipanen secara bersamaan. Oh gitu. Berarti melihat waktu juga ya. Ya, waktu itu kalau serinde ya. Ini kalau serinde. Kalau Cempe. ya. Kemudian kalau yang jemoko itu biasanya kita gunakan kita perjualbelikan kalau ada orang yang ingin membutuhkan dalam acara tasyakuran dan sebagainya. Kalau untuk yang akikoh tentunya kita punya kriteria. Yang well itulah. Well, tidak cacat dan sebagainya sesuai. Untuk masalah kriteria barang-barang atau kambing-kambing tunggu segmen selanjutnya. Jangan semua dibahas di sini dong. Nah kalau Pak Dimalik sendiri biasanya ngejual kambing itu kemana Pak D? Kita cari itu Lantai. belantik. Oh belantik yang datang ke Pak D. Ya. Ngobrol biru. Kalau Obrok biru. kemarin tuh sudah kita Obrok biru, ya. nggak pernah ke pasar-pasar gimana? Kalau saya nggak pernah. Ya kalau mau ya datang ke tempat saya. Kalau nggak mau ya lainnya banyak. Biasanya itu punya kriteria tahun kah atau gimana di untuk ngejual kambing itu? Tergantung situasi dan sikon. Situasi dan kondisi. Sudah dapurnya wes raiso ngebul. Kalau dapurnya rasa ngebul ya apa boleh buat. Narik tambang. Kita tarik tambangnya kencang, gulunya congkel. Makanya Keluarin, dimasukin di obrok biru. Beres. makanya tadi di awal Pak Dimalik itu bilang bahwasanya ngangon wedhus itu untuk tabungan, kita juga harus punya usaha yang lain gitu Pak Di? Iya, toh. Kurang lebih seperti itu. Nah 8 itu kapan di terakhir jual 8 ekor itu tadi? Kalau 8 ekor itu kurang lebih sekitar 4 bulan.
4 bulan. Kesangu lebarannya kok Ramadan berarti. Alhamdulillah. Jadi kurang lebih seperti itu. Berapa menit Mas? Oh, udah lama ya Mas. 18 menit Mas. Ada pirong. Sambil ngopi-ngopi. Kopinya tidak Closing statement untuk Pak Malik, tips dan trik ataupun nasihat kepada peternak-peternak muda seperti Mas Jen ini apa Pak Jen? Sing penting aja waleh-waleh ngarit. Ojo waleh-waleh. Aja waleh-waleh ngarit. Insyaallah kok rezekine tambah. Contohnya kayak duwe anak sekolah, wis contoh. Lek sapi kan nggak mungkin ada jual bokong. Kalau pedus kan bisa nggak terlalu Sewaya-waya, sewaya-waya bisa jual atau jual. Untuk perawatan Pak Jen ada Untuk tips dan perawatan. trik nggak? Sebenarnya ada kalau punya Ruang. uang itu bisa setiap 2 hari 3 hari dimandiin kami biar fresh gitu. Iya. Terus apa lagi nih? Itu serintil itu harus dibersihin nggak Jen? Sebetulnya untuk penyemprotan juga boleh penyemprotan asumsi dan itu 2 hari juga atau 2 hari 3 hari tergantung kondisi kandang. kondisi kandang. Kalau semuanya banyak bolehlah semprot. Oke. Berarti tipsnya itu pada perawatan kandang dan ojo waleh-waleh. Ngarit. Kalau Mas Zen ini gimana nih? Kalau saya tips buat para peternak yang sepuh kan, Ketenan. iya, kalau orang sepuh itu biasanya dari segi tenaga kan juga sudah mulai berkurang. Kemudian untuk supaya waktunya itu bisa banyak apa untuk istirahat, kita juga harus mengikuti perkembangan zaman. Iya. Dalam artian ya jangan Monoton. hanya mengandalkan tenaga kita. Dalam artian kita tuh ya semakin tua seseorang kan maka kondisi fisiknya itu pasti semakin berkurang. Jadi kalau bisa ya tetap ikuti perkembangan zaman. Ojo Kalau ada dolali, yang muda, like, komen, share. Oke. Habis ini. nah itu kalau ada yang muda, usahakan kita ikut yang muda. Seperti itu. Mungkin yang dimaksud Mas Zen adalah jangan sampai kita terpaku pada zaman kita. Kita juga harus mengikuti zaman, modernisasi. Ojo sampai akeh-akeh gawe tenaga ngono lho, daripada ngentek-ngentek tenaga. Betul. Apalagi di bulan Ramadan ini kita harus spend tenaga baik-baik, banyak-banyak supaya kita mampu dan kuat untuk menjalankan ibadah puasa. Kurang lebih seperti itu podcast kita malam hari ini. Sekian dari lupa. kami. Jangan lupa like, komen, share. dan Oke. Subscribe. Oke. Follow ya. nantikan kami Follow. di kandang Anda selanjutnya. Teman yang ingin didatangi, kami siap Mendatangi. menghabiskan kopi Anda. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi kayak